Polisi bunuh polisi dan kasusnya sangat mirip Sambo, di mana polisi yang terbunuh awalnya karena tenggelam saat berenang. Namun pihak keluarga terus curiga hingga digelar otopsi dan penyebabnya adalah patahnya tulang pangkal lidah, yang berarti alami kekerasan atau dicekek. Anehnya pula dua orang polisi yang bersama korban tidak ditahan dan yang ditahan hanya si cewek yang juga ada di TKP. Mirip Joshua nasib si cewek ini, kasus ini terkesan ditutupi hingga Bareskrim turun tangan. Kalau kecurigaan itu memang kan dari awal kita udah lihat dari kematiannya kan banyak yang menjanggal. Jadi kan tidak mungkin lah hanya tenggelam seorang polisi tenggelam di kolam renang yang sedangkan kayak sepinggang, airnya cuma sepinggang kan. Jadi tidak mungkin lah, mustahil. Sempat sih kita memang banyak kecurigaan lah dari pihak keluarga. Inilah tidak mungkin ini mati tenggelam, mati ini nih. Pasti ini mati dibunuh. Tapi kan karena kita kalau menuntut nanti kita tidak tahu harus dimakan. Kita cuman rakyat kecil lah, sipil gitu, jadi kita tidak ada keberanian. Cuman kalau itu kan kemarin kayak disembunyikan ya, kayak ditutupi ini ya kasus ini. Jadi untuk hasil otopsi apa itu tidak diungkapkan secara transparan kan. Oke. Jadi kita nggak tahu beritanya kayak gimana, yang sebenarnya kayak gimana gitu. Ya harapan keluarga sih harus diusut ini, harus diangkat kasusnya sampai tuntas, sampai dapat hukuman yang setimpal sama pelakunya. Oke. Kalau bisa ya hukumannya lebih berat. Kasus ini harus dibuka terang. Apakah memang peristiwanya terkait perilaku? Artinya memang perilaku yang tidak baik oleh mereka, para anggota, sampai hilangnya nyawa, ataukah ini peristiwa-peristiwa yang masih ada sangkut pautnya dengan tugas dari anggota tersebut yang menjadi korban. Nah itu harus menjadi titik terang dulu. Yang kedua, apakah ini semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa? Ataukah ini pembunuhan, ataukah ini pembunuhan berencana? Nah, standing itu juga harus dijelaskan. Ya, saya kira problem ini penting. Yang ketiga, bagi kami Kompolnas, kami berharap ya ini memang harus dipidana seberat-beratnya. Ada dua dimensi dalam konteks pidana seberat-beratnya. Dimensi pertama adalah pelakunya adalah anggota polisi sendiri. Ya, bagaimanapun juga anggota polisi kita berharap memang tidak melakukan kejahatan karena dia tahu aturan-aturan yang mengatur tidak membolehkan kejahatan, sehingga harus ada pemberatan. Yang berikutnya dimensi kedua adalah korbannya juga polisi, di mana negara melakukan investasi banyak untuk membuat sebuah anggota polisi sehingga bisa menjaga kita semua, yang nggak boleh dihilangkan begitu saja nyawanya, sehingga pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Kami simpulkan bahwa Bapak N masih hidup ketika masuk ke dalam air. Kemudian kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya pada saat berada di air. 3 tersangka ini, tapi kenapa cuman 1 yang ditahan, yang 2-nya ya sama ya siapa Pak Yogi sama Pak Aris ini kok enggak ditahan, kenapanya? Si perempuan aja yang ditahan. Itu yang kita pertanyakan dari pihak polisi. Jadi yang terus sampai sempat kok bisa dia berkeliaran gitu. Si pelakunya ini sampai ditemukan adanya di tempat-tempat sabung ayam gitu kan. Yang tidak ditahan ini Pak Haris sama Pak Yogi ini. Cuma yang ditahan sama si perempuan itu aja kan, yang berinisial siapa, M ya.
kami berharap ya sinergi antara polisi, jaksa sama hakim dalam konteks melihat kasus ini juga clear. Ya, oleh karenanya kami sih berharap ya untuk pembelajaran siapapun kepolisian di Republik Indonesia ini harapannya adalah sanksinya seberat-beratnya. Kalau dia terbukti bersalah, tidak boleh kompromi. Kita lakukan beberapa pemeriksaan saksi, yaitu 18 orang saksi sudah kita periksa, dan ditambah lagi 5 ahli, di mana dalam ahli itu ada ahli farmakologi, ahli pidana, ahli poligraf, terus ahli forensik, dan dokter rumah sakit Bayangkara yang memeriksa awal terkait dengan keadaan korban pada saat itu. Pelaku kan sudah di PTDH, tapi mengajukan banding, tanggapannya? Silakan aja, itu hak ya, soal PTDH itu adalah hak. Tapi yang paling penting adalah kami berharap proses pidananya segera dan ada kekompakan di level penegakan hukum, polisi, jaksa maupun hakim untuk memberikan putusan atau sanksi yang berat. Karena sekali lagi ini adalah petugas negara, ya, orang tahu hukum, melakukan kejahatan harusnya berbeda dengan orang lain. Agar apa? Agar peristiwa ini tidak berulang kembali untuk siapapun dan kapanpun. Tentu saja ada hal-hal lain berbagai pendalaman terkait kasus yang jelas sampai saat ini kami tetap melihat pada prospek penyidikan yang memang benar. Kami buktikan secara kredibel, akuntabel. Bertele-tele kasus kematian Brigadir Nur Hadi hingga Bareskrim turun tangan ke NTB. Kasus kematian anggota Brimopram Polda Nusa Tenggara Barat, Brigadir Muhammad Nur Hadi masih menyisakan tanda tanya. Nur Hadi ditemukan tewas di dalam kolam setelah berpesta bersama 2 atasannya dan 2 perempuan pemandu karaoke atau lady convention di Villa Tekek Gili, Tarawang, Lombok Utara. Peristiwa tragis ini terjadi pada hari Rabu malam 16 April 2025. Dalam pesta itu Nur Hadi bersama Kompol 1 Made Yogi Puruha Utama dan Ibda Haris Chandra serta 2 LC. Salah satunya Misri Puspita Sari asal Jambi. Setelah berpesta, Nur Hadi ditemukan meninggal di kolam Villa Tekek. Ia sempat diperiksa tim medis namun nyawanya tak tertolong. Karena kematian dinilai janggal, Polda NTB melakukan ekshumasi pada 1 Mei 2025 untuk autopsi meski sempat ditolak pihak keluarga. 3 tersangka 2 atasan. Polda NTB kemudian menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni Kompol 1 Made Yogi Purusa Utama, Ibda Haris Chandra, dan Misri Puspita Sari. Kedua atasan Nur Hadi sudah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ketiganya mendekati di rutan di Tahiti, Polda NTB, dan dijerati pasal 315 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Bareskrim turun tangan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri turun tangan untuk mengasistensi penyidikan di Polda NTB. Direskrim Umum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat menyebut Brigadir Nur Hadi diduga menjadi korban penganiayaan.